Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak pada hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, silakan. Bapak absen dulu ya. Adi, Bambang, Cici, Lestari. Alhamdulillah pada hari ini hadir semuanya ya. Silahkan anak bapak mengeluarkan bukunya yang berkaitan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Sudah? Oke. Selanjutnya kita mulai pembelajaran kita. Materi kita pada hari ini yaitu turunan fungsi aljabar. Ya, turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar ini merupakan kelanjutan materi dari limit. Nanti kita akan bahas sedikit tentang limit. Pada pembelajaran hari ini, Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menuliskan dan mendefinisikan fungsi turunan aljabar. Yang kedua, siswa dapat mengerjakan soal latihan tentang fungsi turunan aljabar. Itulah beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke turunan, Bapak akan memberikan soal tentang pembelajaran sebelumnya. Nanti pembelajaran sebelum ini tentang limit ini akan Bapak kaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Itu tentang turunan. Bapak berikan soalnya. Di mana soal yang Bapak buat ini limit x mendekati min 3 x kuadrat ditambah x kurang 6 per x tambah 3. Ayo silakan, siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Ya silakan Cici. Ya. Sudah? Silahkan duduk. Kita lihat yang dibuat oleh kawannya tadi. Dimana di sini dia menyederhanakannya terlebih dahulu menjadi x tambah 3 x min 2 per x tambah 3. X tambah 3 nya dicoret merupakan bilangan yang sama. Kemudian tinggal x min 2. Kemudian x nya diganti dengan min 3. Min 3, min 2 sama dengan min 5. Ini betul ya? Oke, selanjutnya kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Sebelumnya kita harus tahu dulu definisi dari turunan ini. Apakah definisi dari turunan ini merupakan turunan seperti orang meluncur dari turunan atau dari seluncuran, atau misalnya
Bapak berada di tangga tertinggi sekarang ini. Kemudian Bapak turun satu tangga, kemudian Bapak turun lagi. Apakah seperti itu pengertian dari turunan? Bukan ya, bukan seperti itu turunan. Dimana turunan ini adalah pengukuran terhadap apa? Terhadap fungsi yang perubahannya tergantung input. Silakan anak Bapak lihat slide yang telah Bapak buat. Baiklah, anak Bapak sekalian, Bapak akan menjelaskan definisi turunan secara lengkap. Mengapa disebut turunan? Karena ada sesuatu yang berubah. Yang mana berubahnya, Pak? Coba lihat kurva yang Bapak buat. Di situ kan ada garis melengkung yang berwarna merah. Kita anggap dia Y sama dengan Fx. Ketika kita rubah lambangnya menjadi turunan, maka akan menjadi Y sama dengan F absen X. Maka inilah yang dinamakan perubahan. Apakah anak Bapak mengerti sampai di situ? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Kita lanjut ya. Perhatikan kurva Bapak. Pada kurva Bapak, perubahan yang terjadi di kurva sebesar H maka disimbolkan dengan huruf H. Coba lihat huruf H yang berwarna biru. Kelihatan? Kelihatan ya. Kemudian dari X ketika terjadi perubahan H, ada X, ada H, maka dia akan menjadi X plus H yang di sebelah kanan tulisan berwarna biru ya. Apakah anak Bapak mengerti sampai di situ perubahannya? Oke, kita lanjut. Ketika X, lihat ada sumbu X di X-nya, dia akan membentuk titik koordinat X, Fx. Dan X plus H dia akan membentuk titik koordinat X, Fx plus H. Coba lihat. Benar kan? Bisa kita lanjutkan? Oke, kalau bisa Bapak lanjutkan ya. Dari gambar atau kurva yang Bapak buat, itu kan ada garis miring tuh yang berwarna hitam. Di bawah garis lengkung yang berwarna merah kan? Garis miring ini disebut juga dengan apa? Budi? Sebenarnya Bambang ya. Apa Bambang? Gradien. Ya, benar sekali. Gradien ya. Garis miring ini disebut dengan gradien. Perubahan Y terhadap X bisa kita lambangkan dengan delta Y per delta X. Apakah anak Bapak paham sampai di situ? Paham ya? Kalau begitu kita lanjutkan. Di sini ada limit delta X mendekati 0. Di mana limit delta X mendekati 0 ini merupakan perubahan X terhadap 0. Fx plus delta X kurang Fx per delta X. Kemudian kita sederhanakan jadinya limit H mendekati 0. Hanya datang dari mana, Pak? Delta X ini kita substitusikan menjadi H. Delta X ini kan tadi perubahan. Maka limit H mendekati 0 Fx plus H. Delta X-nya kita ganti dengan H. Kita substitusikan dengan H. Dikurang Fx plus H. Apakah anak Bapak mengerti sampai di sini? Mengerti ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembelajarannya. Anak Bapak tadi sudah mengetahui tentang definisi dari turunan. Bapak akan membagikan oleh-oleh kepada anak Bapak semuanya seperti biasanya. Di sini berisi soal dan pengertian cara menjelaskannya, atau bisa juga disebut LKPD. Di sini Bapak beri dua kelompok, Adi dengan Bambang, kemudian Cici dengan Lestari. Bapak bagikan ya. Nanti kepada anak-anak Bapak yang tidak mengetahui atau bingung terhadap soal yang Bapak berikan, bisa tanyakan Bapak langsung.
Bapak beri waktunya sekitar 2-3 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. Silakan. Ada yang kesulitan? Bapak lihat ya. Sudah siap Cici dan Lestari? Sudah ya? Andi dan Bambang sudah siap? Sudah. Selanjutnya, siapa yang mau mempresentasikannya ke depan? Di mana soal kita tadi turunan dari fx sama dengan x pangkat min 1 adalah kita mencari turunannya. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, rumusnya adalah x pangkat n sama dengan n x pangkat n kurang 1, atau pangkatnya dikurang 1. Silakan Cici. Silahkan duduk. Betul ya apa yang dibuat oleh kawannya. Kita beri aplaus karena telah betul menjawab soal yang telah Bapak berikan. Di mana f absen x-nya sama dengan min 1. Ini kan min 1 ini kita sebut n. Min 1 kita pindahkan ke depan. X n-nya min 1 dikurang 1 sama dengan min 1 x pangkat min 2. Kita jadikan pecahan min 1 per x pangkat 2. Oke, seperti yang Bapak bilang tadi ya, Bapak akan mengaitkan limit dengan turunan. Soal limit ini bisa kita kerjakan dengan turunan. Tadi kan anak Bapak sudah belajar tentang turunan ya, pasti sudah tahu bagaimana cara menurunkannya. Kita turunkan satu-satu ini. X kuadrat kita turunkan menjadi 2x. X kita turunkan menjadi 1. Min 6 karena dia konstanta, jadi turunannya adalah 0. Jadi tidak kita buat ya, di sini 0. Kemudian per x tambah 3. X turunannya 1. Kemudian kita ganti X ini menjadi min 3. Sudah kita ganti. Kita cari hasilnya. 2 dikali min 3 min 6. Min 6 tambah 1 min 5 ya, per 1. Jadi min 5 per 1 hasilnya 5. Jadi kita bisa menggunakan cara turunan terhadap soal limit. Tidak semua soal limit kita bisa selesaikan dengan turunan ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Bambang. Kenapa X pangkat 2 ini tidak memakai min di pangkatnya?
pertanyaan dari Bambang, yaitu kenapa hasilnya tidak memakai min setelah X pangkat 2 ini. Karena hasil dari ini sudah kita ubah ke pecahan. Jadi minus yang ada di sini sudah mewakili dari pecahan keduanya. Maka dari itu X pangkat 2 di sini tidak menggunakan min. Apakah anak bapak sudah paham sampai di sini? Sudah? Alhamdulillah. Kalau begitu, buka buku paketnya halaman 36. Kerjakan 10 soal. 10 soal dari halaman 36 sampai 37. Dikumpul minggu depan ya. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini, ada yang tahu? Ya, silakan. Lestari. Yang pertama kita dapat mengetahui definisi dari turunan. Yang kedua, kita dapat mengerjakan soal tentang turunan fungsi aljabar. Bagus ya, Lestari. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tugas sudah Bapak berikan tadi ya. Kalau tidak ada, Bapak akan menutup pembelajaran kita pada hari ini atau menyudahinya. Apabila Bapak ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.